anak-anak yang masih kecil itu sebaiknya tidak tinggal di pesantren. Kalau belajar di pesantren, suruh mereka sore pulang ke rumahnya. Sebenarnya memondokkan anak itu selain dilihat dari umur remaja, juga diperhatikan psikologi anak. Kalau dia di rumah misalnya, ibunya jadi TKW, bapaknya jadi TKI, ibunya di Hong Kong, bapaknya di Saudi misalnya atau di Qatar. Terus kemudian anaknya ikut mbahnya. Mbahnya sudah tua, diajak teman-teman yang mabuk-mabukan, ngerokok dan seterusnya. Lebih baik ditaruh di pesantren dalam kondisi seperti ini. Selama di situ pengajarnya bagus, materi pelajaran juga sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang benar, maka tidak perlu kita nyari pesantren yang jauh-jauh. Pesantren di lingkungan kita kan banyak. Setelah terbuka mindset bahwasanya pentingnya agama tadi, kemudian kalaupun memang ternyata banyak nilai lebihnya di pesantren yang antum ceritakan tadi, nanti mungkin barangkali ke depan kita akan buka profil-profil pondok pesantren. Betul, ya. Minimal di Kediri. Dan sebenarnya pesantren itu harus apa ya, punya profil, menampilkan profilnya, baik mereka sendiri yang membuat ataupun dibuat pihak lain. Kenapa? Karena kadang-kadang anak itu butuh profil untuk kita berikan pilihan kepada mereka. Dia milih pesantren yang ini atau yang itu atau yang sana. Nah, seperti itu. Terkadang begitu. Ya. Dan ini sebagai ilmu baru bagi kita, wawasan baru. Gus Abdurrahman, anak saya nomor 2, kemarin cerita kepada saya. Beliau di-BCI oleh seorang ayah, orang tua. Tolong Abdurrahman, anak saya kalau ada pengajian ditelepon atau diberitahu supaya ngaji. Kebetulan putarannya dulu itu sekolah di pesantren, kemudian tidak lagi sekarang tinggal di pesantren. Dia hanya di madrasah umum. Menurut saya tidak ada masalah, no problem. Yang penting tadi beliau meminta kepada anak saya supaya diajak ngaji. Walaupun di sekolah madrasah umum, tapi kalau ikut pengajian ya sama dengan antum pondok pesantren mana? Paling pondok Mertua Indah ya. Tapi kan antum menjaga sholat dari mana itu kira-kira? Dari masjid, dari pengajian cuma 1 jam sepekan itu pun banyak bolosnya ya kan? Ya itu. Akhirnya hasilnya kan lumayan hasilnya. Ya kan lumayan ya. Coba kalau antum mondok tambah lumayan itu. Sekali-kali mondok ke Trimiti 1 tahun ya. Insyaallah. Ya. Biar tambah lumayan itu ilmunya ya kan. Lah ya. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong berarti kita masih punya kesempatan gitu. Oh iya. Umur berapa Ustadz yang anak-anak atau orang dewasa bisa mondok? Iya. Tentang usia ini saya catatkan di sini nih. Sebuah hadis. Mari kita baca bareng-bareng ya. Saya bacakan ya. Tentang usia minimal anak itu layak daftarkan di pondok pesantren sehingga dia tinggal di pesantren, bukan pulang ya. Karena anak belajar di pesantren ada 2. Ada sistem namanya kalong, dia datang kemudian nanti pulang ke rumahnya. Ada sistem mukim itu tinggal di pesantren, pulangnya di masa liburan saja. Kalau tidak liburan ya tidak pulang ke rumah. Nah, apabila yang sistem kedua yang kita ambil, anak tinggal di pesantren, ini hadisnya. Saya bacakan dulu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 631, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis nomor 674, dari sahabat yang mulia Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kita dengarkan ceritanya sahabat Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Ataina ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu bersama sahabat-sahabat yang lain ketika itu masih remaja datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami ketika itu masih remaja. Mutaqaribun, umur kami ini sebaya, berdekatan satu dengan yang lain. Fa'aqamna indahu isrina yauman wa lailah. Maka kami mukim tinggal di sisi Nabi, di masjidnya Nabi 20 hari 20 malam. Berapa? 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini persaksian nih, testimoni ini, persaksian. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami dapati adalah seorang yang rahiman, penyayang. Jadi ini testimoni dari Malik bin Al-Huwairith, bukan apa-apanya Nabi radhiyallahu anhu. Menyatakan tahu sendiri bagaimana Rasul itu rahiman, penyayang. Maka ini nasihat bagi pengelola pondok pesantren, para ustadz dari pondok pesantren.
Jangan ketika kita mengajar santri itu kita sok galak, apalagi betul galak. Sok galak aja saya tidak setuju, apalagi betul-betul apa? Galak. Tidak usah kita pasang aksi berwibawa, jaga image, tidak perlu. Lihat Rasulullah seorang yang rahiman, penyayang. Rafiqon, lagi lemah lembut. Penyayang dan lemah lembut. Rasulullah SAW. Coba kalau kita kaji, ketika itu sahabat-sahabat sudah ngerti ilmu agama atau masih minim? Sangat minim. Tapi Rasulullah penyayang kepada mereka dan lemah lembut. Falamma dhanna anna qad istahaina ahlana. Maka ketika Nabi sudah menyangka bahwa kami ini sungguh-sungguh kami telah menginginkan untuk pulang menemui keluarga kami. Atau qad istaqna, atau kami ini telah rindu, kangen dengan keluarga kami. Apa kata beliau? Sa'alana. Nabi pun bertanya kepada kami. Ketika 20 hari dipandang mereka sudah kayak seperti kangen begitu. Nabi bertanya kepada kami. Amman tarokna, tentang siapa yang kami telah tinggalkan. Ba'dana, sesudah kami pergi ke sini, ke Madinah. Maka fa'akhbarnahu, maka kemudian kami menceritakan siapa yang kami tinggal di rumah. Siapa saja di rumah, mungkin bapaknya, ibunya, saudaranya, saudarinya, pamannya, kakeknya. Setelah mendengar ceritanya sahabat-sahabat yang masih pemuda dan remaja itu, Nabi bersabda, qal irji'u, kalau begitu pulanglah kalian. Ila ahlikum, temui keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, lalu kalian tinggal bersama mereka. Wa'allimuhum, lalu ajarkan ilmu kepada mereka. Wamuruhum, dan suruhlah mereka menjalankan ketaatan-ketaatan. Wa dzakar asya, Nabi menyebutkan beberapa hal yang tidak dihafal oleh perawi. Ahfaduha, aku menghafal sebagiannya. Aku hafal sebagiannya. Aula ahfaduha, atau aku tidak hafal sebagiannya. Kemudian Nabi mengatakan, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku sedang salat. Contohlah salatku. Fa idza hadaratis shalah, apabila telah datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling besar di antara kalian, paling dewasa, paling tua di antara kalian, itu yang menjadi imam bagi kalian. Dari hadis ini sebenarnya ya, saya mau mengingatkan, mudah-mudahan ini nanti sampai kepada beberapa pesantren. Ada beberapa pengurus santri, ya kesantrian lah pengasuh itu kadang-kadang kaku. Ada santri kelihatan seperti kangen dengan keluarganya, bahkan sudah nangis. Itu dimarah-marahi malah. Dimarah-marahi, bahkan dihukum. Harusnya kan kalau kangen, kalau dia hanya minta telepon, ditelepon. Kalau minta dijemput, biarkan dijemput orang tuanya. Ini hadisnya. 20 hari ini. 20 hari. Mungkin kita bertanya-tanya. 20 hari setelah itu pulang, dapat ilmu apa? Loh, jangan begitu. 20 hari apabila betul-betul sungguh-sungguh dapat ilmu banyak. Artinya Nabi di sini tidak menghalangi mereka ketika mereka ingin pulang menemui keluarganya. Dan di sini juga ada umur yang disebutkan, yaitu masa remaja. Artinya anak-anak yang masih kecil itu sebaiknya tidak tinggal di pesantren. Kalau belajar di pesantren, suruh mereka sore pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, bertemu dengan ibundanya, ayahandanya, saudara-saudarinya, agar dia lebih banyak mendapatkan kasih sayang orang tua daripada kehilangan kasih sayang orang tua. Lantas bagaimana dengan beberapa pesantren yang menerima santri-santri kadang-kadang masih TK, masih SD? Kita tidak bisa menyalahkan jikalau satu, orang tuanya tidak bisa mendidik di rumahnya. Dan anak itu kerasan merasa seperti di rumahnya sendiri di pesantren. Jadi maka sebenarnya memondokkan anak itu selain dilihat dari umur remaja, juga diperhatikan psikologi anak. Kalau dia di rumah misalnya, ibunya jadi TKW, bapaknya jadi TKI, ibunya di Hong Kong, bapaknya di Saudi misalnya atau di Qatar. Terus kemudian anaknya ikut mbahnya. Mbahnya sudah tua, diajak teman-temannya mabuk-mabukan, ngerokok dan seterusnya. Lebih baik ditaruh di pesantren dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau kondisinya orang tuanya ada,
maka sebaiknya setelah remaja baru dimasukkan pesantren. Nah kira-kira kalau saya sendiri berpendapat paling kecil ya SMP, lebih baik SMA. Lebih baik SMA baru di pesantren. Jadi SD itu kalau seandainya belajar di pesantren tinggalnya di rumah pulang. Maka cari pesantren itu sebenarnya tidak perlu harus jauh atau favorit, itu keliru menurut saya. Selama di situ pengajarnya bagus, pengajarnya bagus, materi pelajaran juga sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang benar, maka tidak perlu kita nyari pesantren yang jauh-jauh. Pesantren di lingkungan kita kan banyak. Yang dekat dengan Pare bisa ke Al-Mansur, bisa ke At-Tirmidzi. Yang di tengah-tengah Kota Ngurah ada Ar-Rabita, ada Salman Al-Farisi, ada Ar-Rasyad. Yang di Kediri ada An-Nur, ada Imam Muslim, ada Sabilul Mukminin. Yang di Tulungagung ada Al-Imam Syafi'i. Jadi saya rasa tidak sulit. Ya, kalau kita pakai konsep Rasulullah tidak sulit. Jadi jangan dimarah-marah. Dan saya juga minta kepada pengurus pesantren, andai kata kebanyakan santri itu tinggal di pondok pesantren, kemudian ada santri datang SMA, Ustadz boleh saya mondok di sini, tapi saya pulang Ustadz. Setiap sore saya pulang. Saya mondok itu maksudnya saya belajar di sini, tetapi saya kalau sore pulang ke rumah silahkan. Harusnya begitu. Kalau menurut konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena konsep yang seperti yang kita terapkan sekarang ini ada unsur-unsur pemaksaan kalau menurut saya. Jadi tidak menumbuhkan kesadaran, tapi justru membuat santri itu takut dan terpaksa mondoknya itu. Cobalah ya dilihat ya hasil-hasilnya. Beberapa santri setelah di pesantren itu akhirnya kembali kepada masa lalunya. Seperti orang awam lagi, tidak kenal pesantren lagi. Bahkan terkadang mereka pun tidak pernah kadang-kadang tidak pernah ziarah ke pesantrennya, nengok ustadznya, bahkan menelpon ustadznya pun tidak pernah. Kenapa? Mereka sebenarnya dulunya terpaksa. Dari dulunya mencari ilmu di pesantren itu dalam kondisi apa? Jiwanya terpaksa. Gitu. Maka dari itu ini, kalau dari hadis yang mulia ini tentu ya kita harus lebih di dalam memondokkan anak itu harus lebih juga memperhatikan psikologi kejiwaan anak, nafsiyahnya anak. Tidak boleh ada unsur pemaksaan di situ. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Ini seperti diberikan pencerahan tentang sisi lain yang mungkin selama ini kita tahu tentang pondok, Ustaz. Ya. Ternyata ada loh yang seperti ini. Ya. Dan menjadi opsi pilihan terbaik insya Allah. Ya. Saya punya santri, ya tak potong ya intro dan sedikit. Beliau sekarang kelas 2 SMP, setingkat SMP. Itu sebelumnya di pesantren yang lama itu tertekan. Dan ketika dia izin untuk pulang pergi tidak boleh. Akhirnya izin kepada saya di At-Tirmidzi, boleh Ustadz, anak saya mondok di sini ayahandanya, tapi anak saya masih ingin pulang. Karena anak saya itu masih belum bisa kalau tinggal di pesantren dengan alasan bla 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 begitu. Saya bilang nggak apa-apa, silakan. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Masya Allah. Kelihatan anak seperti tidak tertekan. Dan sekarang sering saya lihat guyon-guyon dengan temannya dan seterusnya. Dulu seperti mengurung diri anaknya. Nah ini penting untuk disampaikan. Jadi tidak harus. Kemudian juga kemarin datang seorang bapak dengan putranya sudah SMA kelas 1. Ustadz, saya boleh mondokkan anak saya di sini tapi pulang ke rumah, silahkan Pak. Belajar di sini nanti sore atau malam selesai pelajaran silahkan pulang. Karena kadang anak-anak itu ada yang mau belajar di pesantren tapi tidak mau tinggal di pesantren. Belajarnya mau tapi tidak mau tinggal. Nah sebenarnya ya mohon maaf ya, kita ini selama ini kan ikut-ikutan ya, latah lah. Orang tua pada memondokkan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah bahkan Jawa Barat. Padahal di Kediri ini banyak pesantren yang berkualitas. Tapi kita malu, mondoknya di mana? Imam Muslim, izin aku. Tidak perlu malu, mondoknya di mana? Salman Al-Farisi, malu saya, tidak perlu malu. Silahkan. Selama anak bisa belajar agama di situ, ya silahkan saja. Nah, di Saudi Arabia itu tidak ada pondok pesantren yang menginap ya, yang mukim untuk jenjang SD tidak ada. SMP pun jarang sekali. Anak saya Abdullah, kakaknya Abdurrahman, yang sekarang di pesantrennya Ustadz Dr. Sufyan Baswedan di Markas Ya Salam di Surakarta itu ketika di pesantren di Saudi SMP itu jam 2 pulang, tidak tinggal di pesantren. SMP loh itu. Baru kalau sudah SMA tinggal di pesantren.
Dan itu cocok dengan hadis Nabi SAW. Makanya banyak lahir ulama dari negeri Timur Tengah. Di sini input pesantren banyak, outputnya tidak jadi ulama. Kenapa? Sudah stres sebelumnya. Ya kan? Ribuan kan santri setiap tahun itu masuk. Tapi yang jadi ulama berapa ribu? Sedikit. Kalau di Saudi banyak sekali. Padahal jumlah anak muda di Saudi itu sedikit dibandingkan di tahun. Penduduknya aja tidak sampai 25 juta di sana. Tapi yang jadi ulama lebih banyak daripada negeri kita. Kenapa? Ya karena itu tadi. Pentingnya Mereka kualitas. kita tidak menerapkan pendidikan seperti ala Rasulullah. Tapi mereka sudah mendahului kita jauh. Menerapkan pendidikan ala Rasulullah SAW sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, pentingnya kualitas daripada kuantitasnya. Iya, seperti itu. Baik. Menilai tentang kehidupan di pondok, Ustaz. Iya. Mungkin kan kalau misalnya pondok itu udah gede, Ustaz. Iya. Banyak santrinya gede, Iya. maka kontrol terhadap cara gaulnya teman-teman Iya. santri itu ada aja, Ustaz, yang entah apa itu dibully. Oh iya. Ya beberapa waktu lalu kita disajikan dengan video-video tentang Iya. bullying seperti itu. Sebenarnya mohon maaf ya, namanya membuli itu di mana-mana ada. Ya. Di mana-mana ada. Di rumah, saya kadang-kadang ini anak saya sendiri ya. Iya. Saya punya anak nomor 6 namanya Abdul Aziz, nomor 7 namanya Nafisah. Abdul Aziz itu kelas 3. Seperti anak saya. Nafisah kelas TKB. Itu Nafisah loh bisa membuli kakaknya kelas 3 nangis. Kecil itu kalah kakaknya. Hah? Kadang-kadang dia menguasai mainan kakaknya kalah. Jadi tidak usah menunggu di pesantren ya. Ya, cuman sekarang kan zamannya ya. Medsos. Kadang-kadang yang di rumah tidak pernah diekspos ya. Yang di lembaga pendidikan kalau kita ingin menjelek-jelekan lembaga itu kan tinggal mengekspos saja. Betul ya, Ustaz. Sebenarnya ada. Cuman kan kita tidak memungkiri hal itu tidak baik dan harus diperbaiki. Betul. Baik pembulian di rumah, di kantor, ya, di mana saja, di tim misalnya antum punya tim apalah. Tim sepak bola apa tim apa kadang-kadang kan saling membuli kadang-kadang kita gitu. Sesama tim aja membuli ya. Kadang-kadang kan begitu ya. Sudah menjadi budaya. Saya rasa di mana-mana ada. Cuman kan ada yang kebangetan. Artinya sudah melampaui batas. Sampai temannya mau duduk, ditarik mejanya dia jatuh sampai tidak bisa jalan itu kan bahaya. Ya, seperti itu. Ya, ada aja. Tidak kita benarkan dalam Islam tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Nah, para ustadz harus lebih perhatian kepada para santrinya, para guru juga demikian. Seperti kemarin sampai pertengahan meninggal dunia di sebuah MTS negeri ya kan. Kemarin ada NSMP membunuh bukan membunuh ya. Sebenarnya saya rasa tidak niat untuk menghabisi nyawanya. Tapi karena pukulannya itu telak meninggal dunia temannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seperti ini harus diawasi. Terus terang ini saya dapati sendiri. Jadi jarang ustadz itu yang ngobrol dengan santri. Ngajar iya, memang jamnya ngajar. Tuntutan kerja. Tapi selesai mengajar tidak ngobrol dengan santri, tidak duduk bersama dengan santri. Ini akhirnya membuat santri-santri itu ya saling membuli kadang-kadang. Coba sering ngobrol dengan santri, kita sampaikan, jangan menyakiti saudaranya dengan kata-kata maupun perbuatan. Saya yakin insya Allah. Baik. Komunikasinya terjaga. Iya, insya Allah. Iya, Masya Allah. Masalah sudah panjang ini. Ya, cukup misalnya. Kapan-kapan disambung lagi ya. Iya, Ustaz. Ini closing ya, Ustaz. Closingnya, alhamdulillah. Ternyata pertanyaannya jadi banyak banget pencerahan. Masya Allah. Moga ini bermanfaat, Ustaz. Baik. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Jazakallah khair atas ilmunya hari ini. Iya. Insya Allah semua apa yang antum sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan para pendengar. Iya, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, and follow ya. Insya Allah. Oke. Apabila ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, menitip pertanyaan kepada kami bisa disampaikan di laman komentar. Iya. Nanti kita sampaikan, kita tanyakan langsung kepada Ustadz. Iya. Gitu ya? Iya, gitu insya Allah. Jazakallah khair, Ustadz. Iya, sama-sama. Iya, wa anta kadzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Makasih, Ustadz. Iya, sama-sama. Ya.